tentang tipe kepribadian yang ketiga, yaitu ambivert. Nah, ambivert ini tergolong tipe kepribadian yang sangat istimewa karena dia gabungan antara introvert dan extrovert. Nah, ambivert ini pertama kali aku baca. Ambivert ini pertama kali aku baca dari Instagram teman aku, namanya Kak Salman. Kak Salman ini seorang mahasiswa di Universitas UIN Suskaryau. Nah, Kak Salman ini di Instagramnya ada tulisan I'm ambivert. Nah, aku penasaran ambivert itu apa sih? Terus aku cari-carilah ambivert itu apa. Terus aku dapat informasinya. Terus dari situlah aku menyimpulkan bahwa ternyata aku adalah seorang ambivert. Ciri-ciri kepribadian ambivert. Ambivert itu dia mempunyai kualitas si extrovert, tapi juga memiliki ciri-ciri si introvert. Kadang menjadi si extrovert yang senang bersosialisasi. Kadang seorang ambivert itu menjadi si introvert yang suka dengan privasi. Ciri-ciri yang pertama adalah nyaman berada di tengah kerumunan. Karena aku sendiri adalah seorang ambivert, jadi aku bakal ngejelasin dan ngasih contoh dari kehidupan aku pribadi, kehidupan aku sendiri. Sebenarnya tergantung sih kerumunan itu memberikan dampak apa sama kita yang ambivert. Kalau misalnya kerumunan itu membuat kita bahagia, oke. Seorang ambivert akan mengatakan aku bahagia, aku seneng, ya udahlah nggak apa-apa, sekali-kali. Ambivert itu biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kerumunannya itu kayak bikin bosan, dan orang-orang di kerumunan itu orang-orang yang gak ambivert nyaman, kemudian kerumunan ini membuat dia merasa bahwa dia dikucilkan, atau dia ngerasa bahwa pokoknya dia merasa gak bahagia dan gak tenang ada di situ. Dia bakal kayak bisa dibilang bakal memilih untuk tidak datang untuk yang kedua kalinya, atau kayak kalau nggak penting-penting amat dia bakal pergi, cari cara buat kabur. Aku pernah sih kayak antara dua tempat yang pertama ini sesuatu yang buat aku kayak lucu, ketawa-ketawa, tapi nggak membuat aku nyaman. Terus nggak membuat aku merasa bahwa aku dibutuhkan di tempat itu. Jadi aku melihat di tempat kedua itu semuanya orang-orang hebat, dan gue rasa peranku di situ kayak nggak terlalu penting juga, tapi aku merasa aman, aku merasa bahagia, aku merasa nyaman, dan aku selalu ketawa dan tersenyum di tempat yang kedua. Jadi aku bakal lebih sering datang berkali-kali di tempat yang kedua daripada datang ke tempat yang pertama. Ambivert itu seperti itu. Terus yang kedua, gerah bila terlalu lama menyendiri. Jadi dimana ambivert adalah seorang introvert dan extrovert. Kalau aku sendiri ini karena pandemi, jadi awalnya aku pernah bilang ke seniorku kayak gini, aku nggak suka yang namanya libur. Libur 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak apa-apa menurutku, tapi aku nggak suka libur yang namanya 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Aku nggak suka banget, nggak tahu kenapa aku nggak suka banget libur banyak-banyak. Aku tuh maunya kayak kalau kuliah ya cukup 1 minggu liburnya 1 hari atau 2 hari atau 3 hari, terus nggak usah ada libur 1 bulan 2 bulan, nggak usah menurut aku ya, karena aku seorang ambivert jadi nggak terlalu suka. Jadi kayak aku karena sekarang pandemi kuliah online, jadi kayak kita udah kuliah hampir 3 bulan ya yang online. Terus jangankan 1 bulan, udah baru 1 minggu 2 minggu, aku sumpah kayak iya aku suka di rumah, aku suka menyendiri, tapi nggak selama ini juga. Jadi
Jadi kayak kalau sekali keluar itu bahagianya minta ampun. Karena udah terlalu lama di rumah, jadi kayak kalau misalnya orang tua mau kemana, ikut, udah bosen banget di rumah sumpah. Dan itu sedikit membuatku agak frustasi, nggak frustasi, cuman kayak kebosanan yang tingkat tinggi banget. Jadi kayak apa-apa selalu mau keluar karena sudah terlalu bosan. Tapi kembali lagi, setiap kalau mau keluar, nggak tahu kenapa si introvert kok langsung muncul. Ya udahlah, tinggal di rumah aja, capek keluar. Jadi gitulah seorang ambivert. Kadang membingungkan karena dia gabungan dari dua, jadi kayak kadang berubah. Sebentar bilang ya mau pergi, sebentar bilang enggak. Ambivert itu kayak gitu. Terus yang selanjutnya, ambivert itu kepribadiannya berubah tergantung lawan bicara. Jadi ambivert itu bakal menempatkan diri siapa yang dia temani untuk berbicara. Maksudnya kayak gini, aku kan ambivert nih. Kalau aku mau bicara sama junior, aku bakal lebih kayak berwibawa, padahal enggak sih sebenarnya, kayak lebih ngejaga image sendiri sih. Terus kayak kalau bicara sama orang yang nggak dikenal itu kayak lebih sopan, cool kayak sosok gitulah, sosok kayak nunjukin bahwa kita itu bukan mahasiswa yang pulang kampus. Jadi kayak nunjukin ke orang baru kita yang kita temani bicara bahwa kita mahasiswa yang punya isi. Ngerti gak sih? Jadi kayak gue nggak mau dinilai bodoh sama orang yang baru gue kenal. Jadi kayak bagi seorang ambivert, pertemuan pertama itu penting banget. Jadi kayak setiap awal kuliah, bagi aku pertemuan pertama sama dosen itu adalah awal dimana dia bakal ngecap kita dari awal sampai lulus kuliah. Jadi aku kayak bisa dibilang kayak pertemuan pertama itu penting banget. Terus ambivert itu terkadang tertarik tentang percakapan mendalam dan spesifik. Jadi kayak ambivert itu memang kayak lebih suka sesuatu yang mendalam, kayak lebih ke menyentuh itu. Tapi ini perlu digarisbawahi sih, dia tertarik percakapan untuk orang yang dia udah nyaman atau dia udah kenal dan pokoknya udah dekat lah sama orang itu. Ambivert itu bakal kayak memberikan respon yang bagus banget kalau percakapannya itu soal lebih ke hati, lebih mendalam, menyentuh, dia bakal lebih tertarik sama hal itu. Itu kenyataan sih, karena aku udah sering mengalami itu. Dari 1 sampai 4 ini semuanya udah aku alamin dan itu ternyata benar. Dan ambivert itu tidak selalu diam. Ambivert itu cerewet sih, kayak dia kan punya sisi ekstrovert, jadi kayak dia suka bicara. Nyatanya orang-orang sebenarnya ini kalau misalnya di luar kelas orang-orang bakal menilai aku tuh ya udah diam-diam aja, tapi sebenarnya aku adalah orang yang cerewet, tapi khusus untuk orang-orang yang aku ngerasa aku nyaman sama dia, aku ngerasa bahwa aku aman sama dia, terus aku ngerasa bahwa dia orang yang bisa percaya gitu. Dan kalau misalnya aku nggak cerewet sama kalian, itu artinya kita belum bisa frekuensi dan aku belum nyaman sama kalian gitu. Terus ambivert itu juga sulit memilih rencana akhir pekan. Selanjutnya ada kelebihan yang dimiliki oleh seorang ambivert. Nah, yang pertama, ambivert itu bisa menyesuaikan diri dengan siapa dan di mana dia berada. Terus ya memang betul sih, karena kan gabungan antara introvert dan ekstrovert. Terus ambivert ini bisa mengerjakan sesuatu secara kelompok maupun individu. Ya betul sih. Terus ambivert itu seorang yang berpotensi untuk menjadi pemimpin.
itu kelebihan yang dimiliki seorang ambivert. Cara supaya kalian bisa menentukan atau menilai bahwa oh, aku ini seorang introvert, aku ini seorang ambivert atau seorang ekstrovert. Jadi kalian cukup cari pertanyaan tentang untuk menilai tipe kepribadian di Google, dan itu banyak banget. Dan sebenarnya ada sih yang lebih akurat, tapi itu berbayar. Yang biasanya tuh yang muncul pertanyaan-pertanyaan di mana pilihannya itu yang akan mengarahkan kalian ke ambivert atau ekstrovert atau ambivert. Kayak misalnya ada 5 pertanyaan. Nah, palingan kayak pertanyaannya itu lebih suka menyendiri. Nah, biasanya pilihannya itu suka banget, kadang-kadang, atau tidak suka banget. Jadi kayak mulai dari situ di jumlah nih, kalau 5 pertanyaan kalian itu kebanyakan milih nomor 1 itu berapa, terus milih nomor 2 itu berapa, terus milih nomor 3 itu berapa. Nah, pas diakumulasi, kalau misalnya yang terbanyak kalian dari 5 nomor ini, kalian itu lebih banyak milih nomor 1, itu biasanya kalian introvert gitu. Atau kalian cukup memperkirakan dengan membaca tentang ciri-ciri yang ada di Google itu sendiri, atau dengar videoku juga bisa, karena aku kan nyampein tentang ciri-ciri tipe kepribadian yang tiga-tiganya. Jadi kalian tinggal menilai, oh ternyata aku ini ambivert, oh ternyata aku ekstrovert. Oh iya, gini ya, aku mau cerita sedikit banget tentang ambivert. Ambivert itu kan cerewet, suka ngobrol, tapi sisi lain ini cukup dilema, dan aku nggak tahu seorang ambivert itu tidak mudah karena kita gabungan antara 2 kepribadian yang dijadiin satu, dan itu nggak mudah jadi seorang ambivert. Sisi lain karena aku pengen berbagi, terus tujuan lainnya adalah karena aku pengen cerita gitu aja. Jadi kayak pengen cerita, terus kayak pengen bagi informasi, terus pengen kayak kita saling berbagi lah gitu. Jadi dukung channel ini terus ya. Aku bakal insyaallah bakal aktif di YouTube karena aku suka ngomong. Jadi itulah penjelasan aku tentang tipe-tipe kepribadian. Jadi di video selanjutnya aku bakal nge-share informasi tentang bagaimana dekat dengan seorang ambivert, bagaimana bisa kayak berteman sama dia, ngobrol sama dia, terus bagaimana jadi orang yang bisa saling menghargai sama orang lain. Nah, video ini, tadi kan aku jelasin kalau ambivert itu suka pembicaraan yang mendalam. Jadi di video selanjutnya aku bakal berbicara lebih dalam tentang ambivert, dan itu insyaallah bermanfaat, dan kalian harus nonton video selanjutnya. Oke? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep it softly spoken with no strings tying you to me.